Assalamualaikum Baraya. Di era modern ini, keruntuhan moralitas dan etika bukan terjadi secara tiba-tiba. Ia lahir dari sebuah paradigma hidup yang menjadikan materi sebagai Tuhan baru, yaitu paham kapitalisme. Ketika manfaat dihitung sebatas angka, manusia kehilangan nurani, kasih, dan tanggung jawab. Kepentingan diringkas menjadi untung rugi, bukan halal haram, bukan juga baik buruk. Dari sinilah segi kerusakan mulai tumbuh. Baraya, kapitalisme yang membabi buta, menghadirkan tambang-tambang yang merobek tanah, merusak hutan, mengotori sungai, dan menyingkirkan masyarakat adat. Alam dipandang sebagai sumber profit, bukan amanah Tuhan yang harus dijaga. Para penguasa yang seharusnya menjadi penata keadilan justru sibuk melayani kelompoknya, partainya, atau kepentingan pribadi. Kebijakan publik berubah menjadi alat transaksi politik, bukan kesejahteraan rakyat. Pendidikan pun ikut terperosok. Sekolah dan universitas yang seharusnya menjadi pabrik peradaban berubah menjadi pabrik ijazah. Kualitas guru menurun, banyak yang tidak memahami psikologis murid, tidak sabar membimbing karakter, hanya mengejar administrasi, ranking, dan kurikulum yang dangkal. Murid dipaksa mengejar nilai, bukan ilmu, mengejar gelar, bukan akhlak. Di sisi lain, budaya digital yang tanpa kendali melahirkan manusia. Tubuh menjadi komoditas tontonan, belahan dada dipertontonkan untuk likes dan viewers. Nilai akal dan etika tertimbun oleh hasrat untuk viral. Masyarakat mulai terbiasa dengan keburukan, seolah tak ada lagi malu atau takut pada Tuhan. Lingkungan sekitar pun mencerminkan kegagalan kesadaran sosial. Sampah bertebaran, selokan tersumbat, udara menghitam, bukan karena tidak ada larangan, tapi karena hati yang sudah beku. Kepolisian yang seharusnya menjadi benteng hukum justru tak jarang jauh dari kejujuran, menutup mata, bermain uang, atau memilih tebang pilih. Tidak kalah menyedihkan, rumah tangga runtuh karena perdagangan harga diri, prostitusi terselubung, perselingkuhan, keinginan instan membeli kebahagiaan yang tidak pernah datang. Dan ketika jual dan ketika judi online melahap generasi muda, pemerintah gagap, banyak korban, sedikit solusi. Ekonomi keluarga rusak, anak menjadi malas, ayah kehilangan rumah, ibu kehilangan harapan. Negara ada, tapi kehadirannya terasa seperti bayangan, terlihat namun tak berdaya. Baraya, mari kita kembali pada agama, budaya, dan kesadaran sosial. Kita jadikan agama sebagai pondasi. Agama mengajarkan amanah, kejujuran, kesederhanaan, dan tanggung jawab. Pendidikan keimanan bukan hanya ritual, tetapi bentuk karakter. Takut berbuat zalim, takut merusak alam, takut membohongi rakyat. Setiap pemimpin harus merasa dia akan ditanya di akhirat, bukan hanya dalam sidang pers. Yang kedua, jadikan pula budaya sebagai penjaga moral. Budaya lokal Indonesia mengajarkan gotong royong, sopan santun, malu berbuat buruk, dan hormat kepada orang tua. Budaya yang budaya harus diberdayakan kembali. Seni, tradisi, adat komunitas, mekanisme sosial yang melindungi kehormatan dan lingkungan. Media dan pendidikan harus mengangkat teladan, bukan sensasi. Ketiga, kesadaran sosial sebagai gerakan. Masyarakat harus berani menegur, mengingatkan, dan melawan. Lingkungan tidak bersih bukan karena kurang tong sampah, tapi karena kurang rasa memiliki. Tekanan publik terhadap pemerintah, polisi, dan institusi pendidikan harus nyata. Transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan. Kita tidak butuh dunia yang sempurna. Kita butuh manusia kembali sadar. Tugas kita bukan hanya mengutuk gelap, tetapi menyalakan lilin.
membangun rumah tangga yang sehat, menjaga lingkungan, mendidik anak dengan kasih, menolak menjadi budak kapitalisme yang buta. Di titik itulah moralitas kembali hidup, bukan karena aturan memaksa, tetapi karena hati memilih untuk berbuat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.